Hai semuanya, kenapa sih kita sering banget ngerasa miskin? Padahal kalau dipikir-pikir, hidup kita mungkin nggak seburuk itu. Banyak dari kita yang selalu merasa uang nggak pernah cukup. Meski udah kerja keras, nabung, bahkan nggak belanja hal-hal yang nggak penting. Nah, ada banyak alasan kenapa kita bisa terjebak dalam perasaan seperti ini. Dan kebanyakan, masalahnya ada di cara kita ngelihat uang dan hidup. Yuk, coba kita bahas bareng-bareng. Alasan pertama, selalu bandingin diri sama orang lain. Coba jujur deh, kapan terakhir kali kamu scroll Instagram atau TikTok, terus tiba-tiba ngerasa minder ngeliat postingan orang lain? Mereka kayaknya hidupnya sempurna banget. Mobil baru, liburan mewah, outfit branded, atau rumah yang estetik banget. Nah, tanpa sadar kita jadi bandingin diri sendiri sama mereka. Padahal, realitanya kita nggak pernah tahu cerita lengkap di balik foto atau video itu. Bisa aja mereka harus ngutang sana-sini buat gaya atau habis nangis semalaman karena tekanan hidup. Yang bikin masalah tambah besar, kita nggak cuma bandingin diri ke satu orang, tapi ke banyak orang sekaligus. Misalnya, teman A punya mobil baru, teman B baru liburan, terus teman C habis beli gadget mahal. Akhirnya, semua standar itu kita kumpulin jadi satu, dan rasanya kita kalah telak. Tapi sebenarnya, itu nggak adil banget buat diri sendiri. Kita harus ingat kalau tiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Fokus aja sama diri sendiri dan perjalanan kita. Karena yang penting tuh gimana kita bisa lebih baik dari kemarin, bukan lebih baik dari orang lain. Alasan kedua, fokusnya ke apa yang nggak punya, bukan yang udah dimiliki. Pernah nggak sih kamu punya pemikiran kayak gini? Kalau aja aku punya motor lebih bagus, pasti aku nggak bakal malu buat pergi. Atau mikir gini, kalau aku punya penghasilan lebih gede, pasti hidupku lebih bahagia. Pikiran-pikiran kayak gini bikin kita terus merasa kekurangan. Karena fokusnya selalu ke hal yang belum kita punya. Masalahnya, keinginan manusia itu nggak ada ujungnya. Hari ini kamu pengen smartphone baru, besok kamu pengen laptop yang lebih canggih, terus minggu depan pengen liburan ke luar negeri. Begitu keinginan itu tercapai, kamu bakal langsung nyari alasan baru buat merasa kurang. Padahal, kalau kita stop sejenak dan lihat ke belakang, pasti ada banyak hal yang udah kita capai dan kita punya sekarang, tapi sering kita lupakan. Coba deh, tiap malam sebelum tidur, luangkan waktu buat mikirin minimal 3 hal yang bikin kamu bersyukur hari itu. Bisa hal kecil kayak punya makanan enak, keluarga yang sehat, atau pekerjaan yang stabil. Dari kebiasaan ini, kamu bakal lebih sadar kalau hidupmu sebenarnya nggak seburuk yang kamu pikirkan. Alasan ketiga orang selalu merasa miskin adalah ketika uang keluar nggak kerasa, tapi uang masuk terasa sedikit banget. Ini nih jebakan yang sering banget terjadi, terutama di zaman serba digital kayak sekarang. Kita gampang banget nge-tap kartu buat bayar makanan atau klik check out di aplikasi belanja online. Rasanya ringan karena nggak ngeluarin uang tunai secara langsung. Tapi, pas akhir bulan lihat saldo rekening kok kayaknya bolong banget. Apalagi kalau kita nggak biasa nyatet pengeluaran, sering banget uang keluar buat hal-hal kecil yang nggak terasa. Misalnya, kopi kekinian 30.000, terus beli camilan 20.000, tambah lagi beli skincare 50.000. Kalau dikumpulin, dalam seminggu aja udah bisa ratusan ribu yang hilang. Di sisi lain, uang masuk terasa lama banget datangnya karena cuma datang sekali dalam sebulan. Apalagi kalau langsung kepotong buat bayar tagihan ini itu, rasanya kayak nggak pernah cukup. Solusinya, coba biasain bikin catatan pengeluaran harian. Nggak perlu rumit, cukup tulis apa aja yang kamu beli hari itu. Dengan cara ini, kamu bakal lebih sadar mana pengeluaran yang penting dan mana yang bisa dikurangi. Alasan keempat, gaya hidup yang terus naik tanpa disadari. Pernah dengar istilah lifestyle inflation? Ini terjadi saat penghasilan kita naik, tapi pengeluaran ikut naik juga karena kita nggak sadar kalau gaya hidup kita berubah. Misalnya, dulu pas gaji masih kecil, kita nyaman-nyaman aja makan di warung atau masak sendiri. Tapi sekarang pas gaji udah naik, kita mulai sering makan di restoran mahal atau pesan makanan lewat aplikasi. Hal kayak gini sebenarnya wajar sih, karena manusia pasti pengen hidup lebih nyaman. Masalahnya, kalau kita nggak kontrol, gaya hidup yang terus naik ini bikin kita ngerasa miskin, meskipun gaji kita naik berkali lipat. Akhirnya, nggak ada yang tersisa buat ditabung atau diinvestasikan. Coba deh, bikin batasan buat diri sendiri.
Misalnya, alokasikan persentase tertentu dari penghasilan buat pengeluaran, tabungan, dan investasi. Kalau kamu bisa disiplin, lama-lama kamu bakal punya kebiasaan finansial yang lebih sehat, tanpa harus ngerasa tersiksa. Alasan kelima, selalu nunggu sempurna buat bahagia. Ini salah satu jebakan pikiran yang sering banget bikin kita nggak bahagia. Kita selalu nunda kebahagiaan dengan alasan, nanti kalau gajiku naik, aku bakal lebih tenang, atau kalau nanti utangku lunas, baru aku bisa senang-senang. Padahal, kebahagiaan itu nggak harus nunggu kondisi sempurna. Kenyataannya, kalau kita terus mikir nanti, kebahagiaan itu nggak bakal pernah datang. Karena selalu ada alasan baru buat nunda. Misalnya, setelah gaji naik, kamu malah pengen naik jabatan. Setelah utang lunas, kamu malah mikir beli rumah baru. Akhirnya, kamu terus-terusan merasa kurang dan nggak pernah puas. Coba ubah mindset ini dengan menikmati apa yang ada sekarang. Cari hal-hal kecil yang bisa bikin kamu seneng, kayak ngobrol sama temen, jalan-jalan santai, atau nikmatin secangkir teh hangat. Kebahagiaan itu nggak melulu soal uang kok, tapi soal gimana kamu melihat hidup. Alasan keenam yang bikin selalu ngerasa miskin adalah kebiasaan konsumerisme yang nggak ada habisnya. Pernah nggak kamu beli sesuatu cuma karena lagi tren atau ikutan teman? Di era digital kayak sekarang, kita gampang banget tergoda sama promosi dan tren yang ada di media sosial. Semua barang kelihatan menarik banget, apalagi kalau ada diskon atau bonus. Masalahnya, kebiasaan belanja impulsif ini bikin kantong jebol. Tanpa kita sadar barang yang kita beli itu sebenarnya nggak terlalu dibutuhin. Misalnya, beli outfit baru buat acara yang sebenarnya nggak penting. Atau beli gadget terbaru padahal gadget lama masih berfungsi dengan baik. Coba biasain nanya ke diri sendiri sebelum beli sesuatu. Aku butuh barang ini atau cuma pengen aja? Kalau jawabannya cuma pengen, tahan dulu. Daripada uangnya habis buat barang yang nggak perlu, mending alokasikan buat hal yang lebih penting. Alasan ketujuh, mindset tentang uang yang salah dari awal. Kadang, pola pikir kita soal uang itu udah salah sejak awal. Entah karena pengaruh keluarga, lingkungan, atau pendidikan. Misalnya, ada yang diajarin kalau uang itu sumber masalah. Atau kalau jadi kaya itu cuma buat orang-orang tertentu. Pola pikir kayak gini bikin kita susah berkembang. Karena selalu ngerasa uang itu jauh dari kita. Sebaliknya, coba ubah mindset jadi lebih positif. Anggap uang itu sebagai alat, bukan tujuan. Dengan pola pikir ini, kamu bakal lebih santai dan realistis dalam mengelola uang. Pelan-pelan aja, nggak perlu langsung berubah drastis. Yang penting, kamu punya niat buat belajar dan memperbaiki cara pandang soal keuangan. Alasan ke-8, utang yang bikin stres terus-terusan. Utang itu ibarat dua sisi mata uang. Bisa bantu kita kalau digunakan dengan bijak, tapi bisa juga jadi beban kalau nggak terkendali. Banyak orang yang akhirnya ngerasa miskin karena uangnya habis cuma buat bayar cicilan atau bunga utang. Kalau kamu ada di posisi ini, jangan panik. Langkah pertama, coba hitung semua utang yang kamu punya, termasuk bunganya. Setelah itu, prioritaskan buat bayar utang yang bunganya paling tinggi dulu. Jangan lupa juga buat bikin anggaran bulanan supaya kamu nggak nambah utang baru. Yang paling penting, coba ubah kebiasaan konsumtif yang bikin utangmu nambah. Lebih baik tahan dulu keinginan buat belanja barang-barang yang nggak perlu, daripada harus stres mikirin tagihan tiap bulan. Nah, alasan terakhir, kurang paham cara ngatur uang. Nggak semua orang diajarin cara ngatur uang sejak kecil. Akibatnya, banyak dari kita yang bingung gimana caranya bikin anggaran, investasi, atau bahkan nabung dengan efektif. Kalau kamu ngerasa kurang paham soal ini, jangan minder. Kamu nggak sendirian kok. Mulai aja dari langkah kecil, kayak bikin daftar pengeluaran harian, atau nyisihin minimal 10% dari gaji buat tabungan. Kalau udah terbiasa, kamu bisa mulai belajar soal investasi atau cara bikin dana darurat. Ingat, belajar soal keuangan itu nggak ada kata terlambat. Yang penting, kamu punya kemauan buat memulai. Jadi teman-teman, sebenarnya perasaan miskin itu seringkali lebih banyak muncul dari cara kita mikir dan kebiasaan sehari-hari. Kalau kita bisa lebih sadar sama apa yang bikin kita ngerasa kekurangan, kita bisa pelan-pelan ubah pola pikir dan kebiasaan tersebut. Ingat,
Kaya itu bukan cuma soal angka di rekening, tapi juga soal cara kita melihat hidup dan menikmati apa yang kita punya. Jangan lupa buat lebih sering bersyukur, karena dari situ kita bisa mulai merasa cukup dan lebih bahagia. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.